Selamat datang kami ucapkan kepada penjabat Bupati Bekasi, Dr. Haji Dani Ramdan MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat penjabat Bupati Bekasi, Dr. Haji Dani Ramdan MT. Yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Bekasi, Bapak Burani selaku narasumber pada hari ini, serta Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Bapak Acep Juandi. Yang kami hormati selaku tamu undangan, Komisioner KPU, Bapak Khoirudin, Bapak Muhammad Iqbal, serta yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bapak Iman Nugraha ST MSI, serta staf ahli Bupati Bekasi, Bapak Agus Budiono SSTP MTR IP. Staf ahli Bupati Bekasi, Dr. Iis Sandrayanti SSTP MSI, perwakilan Bank JB, perwakilan Mekarta serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Adapun organisasi kepemudaan yang kami hormati, Abang Po Kabupaten Bekasi, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bekasi, Gita Bagasasi, Komisi Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bekasi, Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Bekasi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bekasi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Bekasi, Forum Pemuda Lintas Agama, Forum Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Pemuda Islam Indonesia, serta seluruh organisasi kepemudaan Kabupaten Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tetapi tidak menghormati rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Berani Memilah, Berani Memilih di Distrik 1 Meikarta dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95. Bapak izin saya menggunakan pantun untuk perkenalan. Boleh minta cakepnya? Di Meikarta ketemu Poyani.
pulang ya bareng Bang Ari. Perkenalkan, saya Intania Putri Mardiani selaku MC pada hari ini. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh tamu undangan disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa seraya memunculkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Beben, kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak PJ Bupati Haji Dhani Ramdan MT, Pak Komisioner KPU Pak Herudin, baru ini ya. Rekan-rekan yang hadir di acara ini, marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan acara pada sore hari ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Bekasi. Izinkan saya Pak Bupati untuk memimpin doa bagi yang non-muslim, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina bibina wa syafi'ina wa karimina wa durina maulana Muhammadin an kulli sebati rasulullah ajmain. Amin. Alhamdulillahi hamdan yuafina qabl majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Bapak Seprianto, kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ketua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Bupati Bekasi, Dani Ramdan, terima kasih Pak sudah bisa hadir ke acara kita. Yang terhormat kepada Asda, Asisten Kabupaten Bupati, ya Asda Milenial, kalau versi Bupati Bu Iis sama Pak Budiono. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Diskadisbudpora Pak Iman Nugraha, selamat datang Pak. Tadi siapa lagi ya? Yang terhormat kepada Komisioner KPU Kabupaten Bekasi yang baru dilantik kemarin. Jadi kita punya komisioner baru, kemarin 3, saat ini kan 5, ketiganya bisa hadir. Kepada Bang siapa namanya? Lupa. Aduh, Bang Burhani, ngeblank. Kalau dari depan ngeblank Bang. Bang Burhani selamat datang. Bang Muhammad Iqbal selamat datang. Satu lagi Bang Hairudin. Mohon izin boleh berdiri nggak? Bang, mohon izin Bang. Inilah penyelenggara pemilu di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Abang, dari 5 orang 3 orang bisa hadir. Karena yang 2 orang lagi katanya lagi rakor di Jakarta. Jadi terima kasih Bang atas waktunya. Ini perdana untuk tampil di publik. Terima kasih Bang. Yang terhormat juga kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Bang Leo, sebagai narasumber juga nanti. Siapa lagi ya? Ntar saya buka dulu ya, takut lupa ini. Kepada yang terhormat juga kepada teman-teman kami, teman-teman muda dari HMI, kemudian Pemuda Muhammadiyah, PMII, ada semua kan ya? GAMKI, GMKI, GMNI, GP Ansor, Forum Pelita, Forum Paskibraka, Forum Abang Empok, Gita Bagasasi, dan PI Kabupaten Bekasi. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di acara kita ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi kegiatan kami ini berani memilah dan memilih. Jadi sebenarnya kegiatan kami ini adalah diinisiasi oleh wartawan atas arahan dan petunjuk dari Pak Lurah, bukan dari Pak Kepala Negara ya, tapi Kepala Daerah. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Bupati Dani Ramdan. Jadi kegiatan kita ini full teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan bisa berdiri coba, ayo dong. Teman-teman wartawan. Ya, itu ada teman kita tuh, abang kita dari Sindo News, dari Antara, dari Pikiran Rakyat, dari Metro Indonesia dan lain-lain. Terima kasih. Sekedar informasi, kegiatan kami sebenarnya bisa bersifat dadakan. Jadi mohon maaf kalau undangannya baru sampai kemarin. Karena memang kami masih berkutat persoalan masalah tempat. Kalau sedikit boleh cerita, sebenarnya ini bagian kritik kepada yang punya tempat, tolong birokrasinya jangan dipersulit. Sampai kemarin kami sudah berusaha semaksimal mungkin, baru tadi malam jam 10 baru di ACC, jadi kami malu nanti. Jadi mungkin bisa jadi bagian evaluasi dan catatan bagi tempat ini. Teman-teman semua, jadi kegiatan kita ini karena kami sebagai wartawan, pada dasarnya kegiatan sehari-hari kami adalah menyampaikan informasi melalui di balik layar. Jadi kami mencoba bagaimana teman-teman wartawan itu bisa memberikan kontribusi nyata kepada Kabupaten Bekasi dengan cara membuat kegiatan seperti ini. Dan kami bisa mencoba membuktikan Pak Bupati, walaupun waktu kami terbatas, kami juga bisa melakukan hal yang sama. Dan kepada teman-teman semua, sebenarnya kami mengundang tadinya KPU RI, Bang Idam Holik, cuman perjalanannya tadi beliau ternyata rapat dengan DPR RI, kemudian diundur, kemudian rapat
diundur, terus saya pikir bisa datang, ternyata ada rapat internal juga dengan KPU RI. Saya pikir mungkin memang sibuk-sibuknya, jadi diwakilkan oleh KPU Kabupaten Bekasi. Kemudian Karang Taruna Jawa Barat juga sudah kita undang, cuman ternyata beliau sakit, jadi kita diwakili oleh Karang Taruna Kabupaten Bekasi. Jadi sekedar informasi saja, dari mungkin undangannya kok berbeda dengan itu, mungkin itu saja teman-teman. Kemudian selama kegiatan ini yang kita lakukan itu sebenarnya adalah karena kita sadar betul bahwa katanya Indonesia mempunyai bonus demografi. Jadi ada sekitar 50, cukup kan? Intinya adalah teman-teman muda itu harus bisa menyalurkan hak pilihnya di pemilu di tahun 2024. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sep atas sambutannya. Masih pada ready? Masih pada ready? Memasuki acara selanjutnya, kita akan dihadapkan dengan para tokoh publik yang tentunya sangat mumpuni di bidangnya. Mari kita sambut penjabat Bupati Bekasi, Dr. Haji Dhani Ramdan MT. Dilanjutkan dengan Komisioner KPU Kabupaten Bekasi, Bapak Burani, kepadanya disilahkan, beserta Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Pak Acep Juandi. Sebelumnya saya sapa dulu nih Pak, gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya nggak cocok dipanggil Pak Acep ya, Abang boleh? Oh AA. Boleh. Sekilas kita bahas tentang kegiatan ini dulu ya Pak, boleh? Memasuki era bonus demografi, tadi Bang Sep udah bilang nih bahwasannya pemuda-pemudi milenial sudah banyak sekali memasuki era digitalisasi atau disrupsi. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa sih kegiatan di era digital, kemudian pemilu 2024 kenapa menjadi sasaran yang paling empuk untuk generasi milenial. Karena pesta demokrasi pertama kali terlaksana secara serentak, kemudian banyak yang memilih hak suaranya, sekitar 56% itu diwadahi oleh pemuda, dari pemuda generasi milenial, Gen Z maupun generasi awal milenial. Ini sangat menarik nih teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang acuh terhadap dunia politik, padahal politik itu menurut saya selayaknya udara, yang mana mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghirup udara tersebut. Dari 204 juta pemilih, ada sebanyak 113 juta hak suara dimiliki oleh generasi pemuda. Tentunya ini akan menjadi sangat konkret ya Pak ya untuk kita bahas pada kali ini. Kali ini sudah ada Pak Pejabat Bupati, KPU dan Karang Taruna, tentunya sangat menarik untuk dibahas tentang kepemudaan di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya teman-teman, ini adalah dialog interaktif. Apabila ada yang ingin bertanya pada saat sesi wawancara selesai, boleh mengajukan tangan terlebih dahulu, sebutkan nama beserta organisasi kepemudaannya. Sebelumnya aku mau nanya sama penjabat Bupati kita dulu nih. Gimana sih Pak, waktu pertama kali Bapak memilih, apa tuh rasanya tuh Pak? Milih apaan nih? Pemilu Pak, pemilihan umum pertama kali yang Bapak lakukan. Memilih. Oke, tapi sebelum saya jawab, saya ingin memberikan apresiasi dulu ya buat Sepri dan kawan dari Media Center. Tepuk tangan atas gagasan dan juga upayanya melaksanakan dalam rangka Sumpah Pemuda ini kan, tapi dalam kondisi yang tidak terlalu formal,
ngopi-ngopi sore gini, tempatnya juga enak. Walaupun tadi komplain susah katanya. Tapi kita ucapkan terima kasih buat Distrik 1 Meikarta. Ada perwakilan Meikarta ya. Memang tadinya dikira ini kegiatan politik karena memilah-memilih. Katanya di sini nggak boleh politik. Saya bilang ini nggak politik, ini edukasi, pendidikan politik. Kalau politik praktis oke lah. Ini pendidikan politik dan kegiatan generasi muda. Yang kedua, Bank BJB ini ya, sponsor utamanya ya. Ada perwakilan Bank BJB, tepuk tangan untuk Bank BJB. Ya. Terus tadi saya karena ini acara anak muda, saya hadirkan Dinas Pemudanya nih dan Olahraga. Berdiri Pak Iman. Jadi nanti anak-anak muda, nah ini yang asuh kalian nih ya. Pembina untuk, bukan pembina, memfasilitasi kegiatan-kegiatan anak muda, pemuda, olahraga, dan kebudayaan. Dan 2 staf khusus saya, staf ahli Bupati, yang usianya masih persis 40 ini. Kalau di birokrasi usia 40 dari eselon 2 ini luar biasa. Berdiri Pak Agus sama Dr. Iis. Jadi memang energi anak muda beda. Kita lakukan terobosan-terobosan dengan 3 orang ini dan juga kepala dinas yang lainnya. Baik yang tadi menjawab masalah kapan saya usia memilih, waktu itu usia 17 tahun kayaknya. Iya, pas SMA saya langsung kebetulan ada pemilu waktu itu. Tahun berapa ya? Malu ntar ketahuan tuanya. Pokoknya pas SMA saya udah mulai memilih yang pertama kali di pemilu. Berarti pada saat 17 tahun langsung memilih ya Pak ya? Ya, betul. Pernah golput Pak? Nggak pernah. Tepuk tangan dulu dong, tidak pernah golput. Ini mencerminkan generasi emas ternyata ya, tidak pernah golput dan selalu mengapresiasi suaranya di bilik TPS. Selanjutnya nih untuk KPU sebagai Komisi Pemilihan Umum, tentunya kan kemarin baru dilantik. Selamat Bapak sekali lagi atas pelantikan KPU. Tepuk tangan untuk KPU Kabupaten Bekasi. Bagaimana komitmen dari KPU Kabupaten Bekasi merangkul seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemilu, tentunya tidak golput yang tadi ditanyakan kepada Pak penjabat Bupati Pak. Siap, terima kasih moderator yang sangat cantik gulitik. Sebelumnya izin Pak PJ, tadi Pak PJ nyapa, saya juga nyapa. Kebetulan ini ada sahabat kami juga sebagai partner, ada Bang Khairuddin. Jadi di KPU itu ada Khairuddin, di Bawaslu juga ada namanya Khairuddin. Sahabat dari Komisioner Bawaslu, sahabat Khairuddin, silakan berdiri. Padahal tadi saya mau berangkat ke sini dikritik. Ini seharusnya kalau sudah bicara milenial itu dihadirkan baik KPU maupun Bawaslu. Karena per hari ini apalagi untuk KPU Kabupaten Bekasi yang baru saja kemarin dilantik, bahkan baru pulang jam 12 malam semalam, itu usianya usia zilenial semua. Bukan, jadi zilenial semua. Ini luar biasa. Apalagi acara ini diinisiasi oleh Bang Sepri. Bang Sepri, saya bilang marah-marah Bang Sepri. Bang Sepri lagi ngerjain saya. Acara dadakan begini gitu. Enggak, ketua katanya sudah jauh-jauh hari kita. Cuman kebetulan yang kita undang katanya berhalangan hadir gitu. Sehingga tadi saya dapat instruksi dari ketua KPU Bang Ali Ridho, silakan katanya ketua komisi yang ada di Bekasi yang 3 orang itu menghadiri acara ini. Dan alhamdulillah semuanya bisa hadir 3-3-nya di sini. Seperti itu. Kemudian izin menyapa juga sahabat-sahabat luar biasa, senior-senior saya, ada Bang Ebong dan lain-lainnya itu guru-guru saya, itu guru-guru, ada Bang Yono, ada Mas Tri Gunawan, itu luar biasa. Buat saya beliau adalah guru-guru saya. Terkait dengan bicara komitmen kepemudaan, bicara pemuda dalam konteks kepemiluan ini sangat diperlukan karena ada 2 bicara tentang pemuda ketika terkait dengan pemilu. Yang pertama antusias, yang kedua ini acuh. Dalam konteks antusias, bahwa bicara pemuda semestinya harus menjadi pelopor
harus menjadi pengawas, harus menjadi memberikan sebuah proses pembelajaran pendidikan politik terhadap pendidikan terutama pemilih pemula. Karena kalau pemilih pemula itu usia-usia yang hari ini umurnya itu di 17 plus sampai dengan 22. Nah, sehingga semestinya kaitan dengan komitmen pemuda hari ini kudu antusias kalau bahasa orang Bekasinya untuk menyikapi, untuk mengikut sertakan diri kita mensukseskan acara pemilu 2024. Jadi nggak boleh acuh. Kadang-kadang anak muda bicara politiknya luar biasa, dari A sampai Z hatam. Ternyata dalam pelaksanaannya ketika malamnya ngobrol, paginya pada tidur, kagak mau nyoblos, ya sama saja itu. Sahabat-sahabat semua, pemuda-pemuda semua itu golput, dianggapnya golput, tidak memilih. Nah, bentuk komitmen pemuda terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2019, ayo mari bersama-sama kita memberikan terutama edukasi diri kita untuk komitmen, apalagi sampai mengajak teman-teman pemuda yang lainnya, karena bicara besok, bicara pemilu 2019, pemilu 2024, ini suara pemuda tadi ada 113 juta. Ini kira-kira kalau di Bekasi apa? 60% ya? 60%. Kalau Pak PJ Bupati misal jadi calon, ya udah Pak Bupati, jangan nggak usah repot-repot, ini aja nih semua dikumpulin, selesai itu barang. Contoh seperti itu. Artinya di sini kami sebagai Komisioner KPU mengajak sahabat-sahabat pemuda, mari bersama-sama kita sukseskan. Yang penting jangan golput, kemudian memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan politik, apalagi pemilih pemula itu wajib diajarin. Kemudian yang pemuda dari 20 tahun sampai dengan 40 tahun, ingat jangan golput karena akibat ketiduran. Itu saja mungkin ya. Ya, itu komitmennya. Tepuk tangan dulu dong untuk statement yang dikasih Pak Burhani. Oke, berbicara tentang pemuda, tentunya pemuda banyak sekali ide kreatif dan inovatif. Memasuki era disrupsi, banyak sekali isu yang beredar, bukan cuma hanya isu terkait mental health, tapi ada juga isu tentang lingkungan. Seperti kemarin Pak Dr. Haji Dhani Ramdan mungkin ikut rapat pada saat Bapak Presiden Jokowi kemarin ya Pak ya, untuk Bupati dan Wali Kota. Di sana statement Pak Jokowi berpesan bahwasannya isu lingkungan menjadi acuan utama ya Pak dalam pergerakan kepemudaan yang banyak sekali dilakukan oleh pemuda-pemuda di era digitalisasi. Bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga ada statement mengenai ekonomi sosial dan kadang tidak berhenti terhadap isu-isu hoax nih. Nah, sebagai Karang Taruna nih Bang Acep, apa sih langkah yang Abang lakukan kepada seluruh Karang Taruna yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya terkait advokasi penyebaran anti hoax nih Bang? Baik, terima kasih Teteh Gelis. Mohon izin Bapak, apa kabar kawan-kawan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Camat, karena Bapak punya wilayah, takutnya Pak kita nggak salam ke beliau, kita nggak dikasih tempat. Langsung, karena waktu barangkali. Pemuda, artinya kita mempunyai saham yang besar terhadap Republik ini. Terbukti hari ini kita ngadain nih Hari Sumpah Pemuda ke 95 tahun. Artinya di 95 tahun yang lalu, pemuda itu sudah komitmen. Artinya kita punya saham yang besar terhadap Republik ini untuk keberlangsungan bangsa dan negara. Begitupun pemuda yang ada di Kabupaten Bekasi. Namun memang setiap zaman ada cerita yang berbeda. Kalau sekarang kan zamannya digitalisasi, gadget dan segala macam. Nah teman-teman sekarang nih tinggal bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang enggak.
Tadi disampaikan oleh Kanda dari KPUD, kadang-kadang ada yang enggan memilih, ada yang semangat memilih. Terkadang anak muda tuh ada rasa kurang kepercayaan. Makanya kalau sekarang nih, karena yang jadi KPUD-nya juga kawan-kawan muda, saya yakin kawan-kawan muda akan percaya juga penyelenggaraan pemilu ini akan sesuai dengan baik lah, kira-kira begitu. Nah, adapun dengan kami Karang Taruna Kabupaten Bekasi, secara kelembagaan memang kami organisasi non partisan, tidak berpihak kemana-mana. Tapi secara pribadi, perorangan kami sebagai warga negara berhak memilih dan dipilih. Nah, begitu pun untuk menyampaikan kepada kawan-kawan di seluruh tingkatan sampai desa, karena kita sama-sama udah dewasa lah. Artinya jangan gampang termakan oleh berita-berita yang nggak jelas, hoax dan segala macam. Kita sering menyampaikan rapat-rapat diskusi dengan kawan-kawan, bagaimana teman-teman muda ini harus berani tampil terdepan. Karena memang sekarang zamannya pemuda. Mau nggak mau, sepakat nggak sepakat, hari ini aja KPU-nya anak muda mulu. Dan ini tadi saya ngobrol sama Sekjen KNPI, ini hadiah Leo buat Kabupaten Bekasi. KPUD-nya ini rata-rata anak muda. Jadi kita KPU harus buat pemuda. Tadi pun Bapak PJ, artinya kapan Bapak memilih? Umur 17. Artinya hari ini kawan-kawan atau senior kita yang jadi pemimpin juga pernah muda. Jadi kira-kira untuk bagaimana mensikapi hoax dan atau tidak, teman-teman selalu melakukan sosialisasi baik dengan rapat internal maupun dengan sosialisasi lewat sosmed. Terima kasih barangkali. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Karang Taruna kita. Benar banget, media sosial itu menjadi salah satu sarana informasi paling konkret ya. Mungkin Pak PJ bisa membantu menjawab nih Pak. Sarana informasi ini kan terkadang menjadi propaganda negatif. Apa sih Pak kira-kira tips dan trik daripada Bapak sendiri untuk menanggulangi hal-hal negatif di kalangan pemuda? Tentunya kan Pak PJ ini aktif banget juga nih di media sosial. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya kepada para pemuda yang hari ini hadir Pak? Tips untuk kita terhindar ya dari informasi-informasi yang bohong, salah, menyesatkan, saring and sharing gitu ya. Ya saring itu, memilah. Jadi bagaimana supaya kita memilah? Ya harus punya literasi. Ya, kepemampuan literasi ini adalah bukan sekedar membaca apa yang tertulis sebenarnya, tetapi memahami konteks, teks dan konteksnya gitu. Apa dari tulisan-tulisan itu. Dan inilah justru memang yang menjadi tantangan masyarakat kita. Kita masih berproses peradabannya, budaya baca belum terlalu kuat, berbeda dengan negara-negara maju, kebiasaan membaca buku dan sebagainya, tapi sudah masuk ke era informasi, di mana informasi begitu berlimpah membanjiri gadget-gadget kita sampai ke kamar-kamar rumah kita, padahal budaya membacanya belum kuat, sehingga seringkali yang kita baca hanya judulnya aja, hanya ya sekilas, ataupun kalau kita baca seluruhnya belum bisa menarik kesimpulan yang benar. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu anak-anak muda ini memang yang sebagai generasi baru lahir di era informasi ini, maka kemampuan literasinya memang harus betul-betul ditingkatkan terus. Dengan cara apa? Ya terus mau membaca, dalam arti menerima informasi itu secara utuh, melakukan konfirmasi ketika informasinya itu meragukan gitu, tidaklah main telan aja. Dan apalagi sekarang media sosial, semua kita bisa men-share apapun yang ada dalam pikiran kita ataupun konten-konten yang kita terima di gadget. Nah, inilah perlu kearifan, kebijakan sebelum men-sharing itu semua melalui saringan-saringan yang bijaksana. Gitu kira-kira. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak PJ. Sebagai penjabat Bupati Bekasi nih Pak, langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan demi mensupport kegiatan kepemudaan? Mungkin salah satunya hari ini ya, daripada Media Center boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk acara pada hari ini, berani memilah dan berani memilih. Ya, saya melalui Dinas Pemuda Olahraga banyak meluncurkan berbagai program kepemudaan
Abang Po nih ya, alumninya. betul, Itu Pak. kita gebiarkan betul sebagai bagian dari ruang ekspresi anak-anak muda Kabupaten Bekasi sesuai dengan akar budayanya tetapi dengan cara yang kekinian. Paskibra, pramuka, olahraga juga, kebudayaan, dan juga ruang kreatifnya. Saya baru saja mengeluarkan keputusan Bupati untuk merubah status Geraha Pariwisata itu menjadi Creative Hub. Nah, jadi teman-teman yang punya ide-ide kreatif, kegiatan kreatif yang bisa ditularkan buat anak-anak muda lainnya, butuh ruangan untuk diskusi, untuk training, untuk pameran segala macam, silakan manfaatkan Geraha Pariwisata ya yang di kompleks Stadion Wibawa Mukti itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut boleh dipakai gratis kok itu gitu. Jadi datangnya aja, itu salah satunya contoh lain. Ya contoh-contoh lainnya tentu saja karena kita masih juga berfokus masalah pengangguran, jadi kegiatan-kegiatan di bidang pemberantasan pengangguran seperti pelatihan-pelatihan kerja, penyaluran peluang, job fair, pemagangan, kemudian juga sosialisasi ke perusahaan-perusahaan ini juga kita lakukan agar anak-anak muda kita khususnya yang sudah memang tuntas sekolahnya, kuliahnya ini langsung bisa bekerja gitu. Di samping juga masalah kewirausahaan. Ya, ini jadi berbagai aktivitas itu tentunya kita siapkan agar anak-anak muda Kabupaten Bekasi semakin produktif ke depan. Tepuk tangan dong untuk Pak BJ. Ya betul banget, karena kemarin Pak BJ juga baru mengunjungi Jepang ya Pak ya. Salah satu pemuda Kabupaten Bekasi pertama di Jepang, warga Indonesia pertama yang berhasil memecahkan rekor untuk bekerja atau PKL di Jepang ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kabupaten Bekasi tentunya. Ini hal-hal yang seperti ini mungkin jarang sekali diketahui oleh pemuda ya Pak, karena terkait literasi, kurangnya literasi dan pengetahuan sosial yang mungkin masih kurang diminati oleh pemuda. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa ikut berkontribusi dan mengadvokasikan informasi di era digitalisasi dalam memperkaya dunia baik budaya, sosial maupun perekonomian. Tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran untuk pemuda. Boleh dibantu sedikit Abang selaku perwakilan dari pemuda Kabupaten Bekasi, gimana nih kekhawatiran yang Abang rasakan untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, apalagi pesta demokrasi ini hampir 56% diwadahi oleh pemuda. Silakan Bang Acep. Atur nuhun. Pemilu itu atau banyak orang bilang sih sebutannya pesta demokrasi, yang mana seluruh warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap bisa milih. Pemilu itu sebenarnya bukan barang baru juga. Tiap tahun, 5 tahun juga hal yang biasa. Dan alhamdulillah aman, kondusif, tidak terjadi apa-apa. Amin. Nah begitupun sekarang saya melihat dan mendengar di wilayah khusus di Kabupaten Bekasi Bapak masih baik-baik saja. Jadi ada terlalu kekhawatiran nanti pemilu akan seperti apa, tidak. Tidak ada isu, ada penggiringan isu, nggak ada. Ada penekanan misalnya, kekhawatiran nanti harus milih ini juga nggak ada. Masyarakat juga hari ini ngobrolin juga masih hal-hal tentang kehidupan keseharian biasa. Mungkin naiklah kira-kira Bang Obong 30% lah ngomongin politik. Sisanya mah masih ngomongin hal biasa Pak. Tadi Bapak bilang tenaga kerja, masih bahas bagaimana besok anak sekolah atau kagak, hal-hal keseharian saja. Dan kami sebagai pemuda yakin dan percaya ini bangsa yang kuat, gak akan terjadi apa-apa dan akan damai. Karena apa? Kita punya kesaktian Pancasila. Karena kita bangsa yang percaya pada Tuhan. Artinya kalau orang percaya pada Tuhan pastinya akan patuh, taat, ridho, ikhlas dengan segala ketentuannya. Ada kekhawatiran anak muda milih misalnya, nanti kalau gua milih si A, dia nggak bener, gue ikut dosa. Nanti kalau gue pilih dia nggak bener bagaimana? Karena kita makhluk bertuhan, sebelum memilih kita pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Jika salah berarti kami yang salah ya Allah, mohon petunjukmu. Kira-kira begitu. Artinya sebagai pemuda tidak ada kekhawatiran apa-apa untuk memilih. Tepuk tangan untuk statement yang dikeluarkan oleh Bang Acep selaku perwakilan pemuda Karang Taruna Kabupaten Bekasi. Nah, mengenai keyakinan, boleh dibantu jawab untuk KPU Kabupaten Bekasi, seberapa yakin? Karena tadi kan sudah disebutkan 56% pemuda yang akan memilih.
Kira-kira advokasi yang akan dilakukan apa nih Pak untuk KPU sendiri kepada pemuda-pemuda di Kabupaten Bekasi khususnya tentang pemilu, apalagi kita perlunya pengawasan partisipatif daripada pemuda yang mulai dari filterisasi hoax tadi yang Bapak PJ Bupati sebutkan, atau dari mulai serangan money politik dan serangan fajar. Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh KPU Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama kaitan dengan tahapan pemilu, bahwa tahapannya sudah berjalan. Mungkin nanti saya sih meyakini ketika memang para OKP, organisasi kepemudaan terutama Induk Kepemudaan, KNPI dan ya Karang Taruna, kalau semua stakeholder OKP ini bicara pemudanya itu mendukung tentang sosialisasi kepemiluan, kami insya Allah dari KPU Kabupaten Bekasi akan mengadakan kerjasama dalam kontes sosialisasi kepemiluan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan antisipasi hoax dan lain-lain. Nah, ketika berbicara OKP, bicara kepemudaan, ini tentu karena kalau bicara kepemudaan itu cenderung mereka punya rasionalitas yang objektif. Mereka bisa memilih dan memilah mana berita yang itu benar-benar atau berita yang memang yang hoax gitu loh. Artinya pemuda, saya meyakini ketika program nanti dari KPU kemudian kita kerjasamakan dengan para OKP kepemudaan di Kabupaten Bekasi, insya Allah saya meyakini untuk tingkat kepercayaan memilih angka partisipasi pemuda ini bisa di angka 100%. Amin. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk KPU Kabupaten Bekasi. Berarti siap-siap ya seluruh OKP buat surat audiensi ke KPU Kabupaten Bekasi. Siap-siap diterima ya Pak ya. Betul kan? Audiensi ya Pak ya tentunya habis dari sini. Malam dilantik, paginya advokasi. Betul ya Pak ya? Ditunggu ya Pak. Oke, terakhir nih mungkin. Gimana nih selaku Bapak PJ Bupati Bekasi untuk mengarahkan pemuda tentunya agar memilih kandidat yang tidak hanya dari sisi ketokohan tapi beserta visi dan misinya. Tentunya banyak sekali kan para legislatif yang nantinya akan mencalonkan diri selaku artis papan atas atau mungkin influencer-influencer yang terkenal kan, banyak banget nih anak muda yang tadi Abang bilang mungkin ya harus selektif dan memang benar-benar memilih hal yang baik dan benar, difilterisasi tentunya. Tadi Pak PJ menyebutkan apa nih Pak tipsnya untuk kita semua untuk memilih kandidat yang tidak hanya dari sisi ketokohannya saja. Ya, jadi pemilu kita 2024 ini adalah bisa disebut persimpangan jalan antara jalan mencapai visi kita 2045 yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Apa visi kita? Indonesia Emas 2045. Indikatornya perekonomian kita keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika. Nah, ini bisa dicapai kalau memang ini karena tinggal 22 tahun lagi, berarti 4 kali pemilu menuju ke sana bisa berjalan secara berkualitas, demokratis. Tetapi kalau pemilu depan ini ternyata ya kita jadi retak misalnya, menjadi integritas kita terpecah, nah ini menjadi mimpi di siang bolong. Oleh karena itu tentu kemampuan kita, kebijaksanaan kita dalam menentukan pilihan pada pemilu besok, memilih presiden dan wakil presiden, memilih wakil-wakil rakyat yang nanti dilanjutkan dengan pilkada serentak, memilih bupati, wali kota, gubernur, ini akan menjadi kunci kita untuk mencapai itu. Karena itu saya yakin para pemuda, anak muda Kabupaten Bekasi ini sudah punya gambaran dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya, hak, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu dan pilkada nanti dengan sebaik-baiknya, karena ini akan menjadi kunci masa depan kita, apakah berhasil meraih visi Indonesia Emas tersebut atau belum berhasil, mundur gitu. Tentu kita tidak berharap itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk PJ Bupati kita.
Oke, sekarang sesi tanya jawab nih. Aku akan melempar 2 pertanyaan pertama di sesi pertama untuk OKP yang hadir. Boleh angkat tangan, ada yang ingin bertanya? Oke, dari sana. Boleh nanti sebutkan nama dan asal organisasinya dari mana. Siapa nih? Tadi mana angkat tangan? Oh, dari sana dulu ya Pak ya. Izin, mohon maaf. Oke, dari Cikarang Daily. Selamat sore semuanya. Saya perwakilan dari penggiat sosial media di Kabupaten Bekasi. Terkait di sore hari ini kegiatan, saya langsung menanyakan 3 poin dari teman-teman sosial media di Kabupaten Bekasi. Yang pertama itu untuk jumlah pemilihan angka anak muda di Cikarang itu lumayan besar. Yang pertama itu kan di sini ada kayak buruh pabrik serta warga lokalnya. Nah, pada saat pemilihan itu apakah diliburkan atau gimana gitu Pak? Karena kan di 2024 ini kan pemilihan lumayan banyak ya, dari Pilpres, Pileg dan Pilkada. Apakah itu dikasih libur atau tidak? Karena sebagian besar itu anak muda berada di Kabupaten Bekasi. Dan kedua, tanggapan Bapak soal money politik Pak, money politik. Dan terakhir, pandangan anak muda yang tadi dibilang acuh itu, tanggapan dari Bapak-Bapak itu seperti apa supaya anak muda itu tetap memilih dengan pilihannya, tidak golput. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir, saya apresiasikan untuk Bapak PJ Bupati karena sudah mengganti Geraha Pariwisata dengan space kegiatan anak muda. Nanti saya tunggu terobosan barunya untuk anak muda Kabupaten Bekasi Pak. Terima kasih. Izin Bang, sebelumnya siapa? Namanya? Ebit. Bang Ebit. Tepuk tangan untuk Bang Ebit sekali lagi dari Cikarang Daily. Satu lagi pertanyaannya ya Pak, nanti kita tampung dalam sesi 1 dan sesi 2. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Anyway, pertama saya mau mengapresiasi event ini. Thank you so much for making this event, Bapak dan berbagai macam stakeholder terkait. Seperti yang tadi sudah dibilang, bahwasannya anak muda adalah pelopor, pengawas, sekaligus edukator untuk masyarakat. Nah, usaha yang sudah saya lakukan itu salah satunya adalah di bidang literasi untuk mengunjungi situs kpu.go.id Potane. Jadi di situ ada track record bagaimana partai bisa menyajikan, bisa berkontribusi ke korupsi Indonesia. Jadi bisa ditentukan kredibilitas suatu partai di website tersebut terkait dengan kasus korupsi dari partai itu sendiri. Nah, namun kendala di anak muda sendiri itu adalah konten yang rasanya masih terbilang kolot ataupun tidak masuk ke dalam dunia kami. Jadi masih terkesannya sangat tua gitu. Betul, karena kalau misalnya kami membuka website kpu.go.id ataupun berbagai macam platform lainnya, penjelasan itu tidak parsimoni ataupun tidak sederhana. Jadi perlu kami telah terlebih dahulu. Ataupun isu-isu terkait politik hanya disajikan di pelajaran kewarganegaraan di sekolah. Selebihnya kami tidak mengkonsumsi secara konsisten terkait informasi politik itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, di anak muda itu mengalami trust issue terhadap pemerintah karena kurangnya terintegrasi good government dan good governance di Indonesia. Dan beragam macam kontroversial dan polemik politik lainnya itu membuat kami sebagai anak muda lumayan kebingungan dan pusing terkait kondisi politik saat ini. Dan itu membuat anak muda itu memprovokasi satu sama lain. Tidak perlu untuk berkontribusi bidang politik karena percuma juga, ujung-ujungnya korupsi seperti itu. Jadi ada trust issue di bidang itu. Yang ingin saya tanyakan, sebagai anak muda tentunya kita akan menjadi public educator, terutama Bang Po. Yang saya tanyakan adalah apa sisi cantik atau beautiful side dari politik yang bisa kami sajikan ke generasi kami untuk meningkatkan partisipasi anak muda dan bisa mewujudkan generasi yang lebih kolaboratif. Terima kasih Bapak.
Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kedua pertanyaan sesi pertama kita. Oke. Sesi pertama dulu ya Pak. Kita ada 2 pertanyaan untuk sesi pertama, selanjutnya mungkin akan kita buka lagi. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Ebit nih, bagaimana mengatasi money politik, golput, dan peranan antisipasi pemuda yang tidak berpartisipatif ya Bang Ebit? Mungkin ingin terlebih dahulu dijawab oleh Bapak PJ Bupati, silakan Pak. Tadi ada pertanyaan 14 itu libur apa enggak, nanti KPU ya jawab. 14 Februari kan ya pemilu ya, jangan lupa. Valentine Day. 14 Februari gampang ngingetin. Kalau misalnya money politik gimana? Nah itu kalau menurut saya money politik itu adalah cara yang kolot, tua, ketinggalan zaman gitu. Jadi anak-anak muda kalau masih terlibat atau tergiur money politik, artinya umurnya doang yang muda, tapi pikirannya, mentalnya tua gitu. Itu aja saya bilang gitu ya. Setuju nggak? Jadi kita no terhadap money politik. Demikian juga sikap acuh terhadap politik, termasuk pemilu itu adalah usianya aja yang muda, tetapi pikirannya tua gitu, karena tidak punya atensi, tidak punya kegairahan terhadap lingkungan sekitarnya. Politik itu adalah kita gitu ya. Tadi sisi cantik politik apa tuh? Lah kita ini apa yang kita putuskan setiap hari untuk masa depan kita, untuk saat ini, itu adalah politik semuanya gitu. Nah, ada yang memang dikemas dalam politik praktis, parpol dan sebagainya. Tetapi kalau kita acuh terhadap politik, saya kira ini bukan anak muda gitu. Meskipun memang kenyataannya tadi menurut KPU terbagi 2 segmen nih pemuda ini. Nah, paling tidak yang hadir di sini gimana caranya ngajak, mari kita menjadi anak muda yang sejati gitu. Selalu punya antusiasme terhadap perubahan, dan eventnya, momentumnya ada di pemilu kali ini. Itu saya kira dari saya. Tepuk tangan dulu untuk PJ Bupati. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak, silakan. Pertanyaannya tadi libur apa kagak gitu ya? Libur. Dari seperti biasa dari setiap kali penyelenggaraan pemilu sudah pasti diliburkan. Kata Pak PJ, ingat jangan pulang kampung. Itu aja jawabannya, udah pasti diliburkan. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua mau dijawab sekarang juga atau nanti Pak? Iya, mengenai website KPU, peranan kredibilitas dan integrasi terhadap partai politik yang mungkin menurun, adanya KKN. Kita juga sebagai anak muda menjadi public education, bagaimana aksi cantik daripada edukasi politik yang akan diadvokasikan oleh KPU mungkin Pak? Baik, karena saya pribadi masih baru, kaitan dengan website, kemudian kaitan dengan kredibilitas. Sisi menariknya ini baru kita nanti akan bahas. Ingin ketika hari ini grade-nya turun, nanti kita cari titik temunya di mana turunnya, dan insya Allah ini kita naikkan kembali insya Allah. Seperti itu. Amin, amin. Silakan. Baik, bagaimana tadi anak muda kira-kira mau milih gitu ya? Buat para pengantin, barangkali caleg dan segala macam, seharusnya bisa memberikan ide dan gagasannya yang baik. Jadi jangan sampai dia sebenarnya punya ide gagasan yang baik, karena nggak dimunculkan dengan ide-ide yang kreatif, mengikuti zaman yang serba milenial, akhirnya kawan-kawan muda nggak tahu gitu. Jadi minimal harus membuat sesuatu yang menarik agar anak muda mau memilih. Yang selanjutnya, mau nggak mau harus tahu apa yang anak muda mau. Jangan cuma pengen dipahami doang. Jadi harus pahamin dulu anak muda maunya apa. Tadi saya diskusi di jalan dengan Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Uyut Ridwan. Harus mau memahami karakter anak muda, mulai dari gayanya tadi disampaikan, ngomongnya jangan terlalu belibet-belibet, anak muda nggak ngerti, kaku.
bahasa kekinian lah artinya. Jadi mau nggak mau, walaupun memang saat si calon atau si pengantinnya ini usianya juga udah lewat daripada muda, tapi pasti semangatnya pas semangat muda. Betul. Jadi kalau ingin narik teman-teman muda buat milih beliau, pahamin dulu kemauan anak muda. Jangan ingin dipahami kemauan beliau. Kira-kira begitu. Berarti mengetahui audiensnya siapa ya Pak ya, benar ya. Oke, kita akan buka sesi kedua. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita pada hari ini yang telah menjawab beberapa pertanyaan daripada organisasi kepemudaan. 1, 2, 3, angkat tangan ya. Oke, dari depan dulu nih. Tadi abangnya udah nungguin buat ditanya. Iya, karena tadi abang-abang udah nanya. Yang perempuan ada nggak yang mau nanya? Oke, ada 1. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ, Pak Kadis Ditpora yang saya hormati, langsung saja. Nama saya Tri Gunawan, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bekasi. Melihat tema pada hari ini berani memilah, berani memilih, sungguh sangat menarik pada pokok pembahasannya. Akan tetapi bagaimana ini generasi muda agar sedikit tertarik atau memacu sebuah anak muda untuk memilih. Tadi telah disampaikan oleh komisioner, yaitu hampir 65% pemilih anak muda di dalamnya. Dan tadi disampaikan juga akan ditargetkan 100%. Ada satu yang perlu saya sampaikan dan pertanyakan pada sore hari ini. Langkah apakah yang memang bisa dilakukan oleh khususnya KPUD untuk bisa menarik anak muda, untuk bisa yang tadi disampaikan, untuk totalitas yang dikatakan tadi 100% bisa ditargetkan. Langkah-langkah apa yang langkah strategis yang dilakukan oleh KPUD? Mungkin itu, terima kasih ditujukan kepada KPUD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk KNPI. Perempuan dulu boleh? Oke. Ada lagi nggak nih perempuan yang mau nanya nih? Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan pada saya Mpotane, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada pemerintah dan juga KPU yang telah mengkoordinasikan event ini dan juga mengajak kami sebagai para pemuda yang dimana akan menjadi bagian penting dalam pemilu di tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan saya Mpo Ayu dari Abang Mpo Kabupaten Bekasi tahun 2023. Baik, di era digitalisasi ini saya melihat bagaimana pergerakan website dari Pemkab Bekasi maupun sosial media dari Pemkab Bekasi yang sangat amat menjangkau kami sebagai kaum pemuda, kaum Gen Z. Lalu juga pastinya partai politik saat ini sangat gencar melakukan kampanye di berbagai platform. Lantas kami pun sebagai pemuda harus berani memilah dan juga berani memilih seperti tema kita pada hari ini. Lalu bagaimana langkah konkret dari pemerintah maupun KPU untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar ataupun hoax, agar kami sebagai para pemuda pun dapat berani memilah dan juga berani memilih. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya Pak ya. Bagaimana langkah-langkah konkret
dari KPUD maupun pemerintahan Kabupaten Bekasi nih untuk pemilu. Sebenarnya kalau tadi disimak secara baik-baik, kita telah menjelaskan ya bagaimana langkah-langkah konkret antisipasi hoax dan lain sebagainya. Atau mungkin mau ditambahkan Pak oleh KPUD? Silahkan. Sedikit menambahkan, berbicara target 100% adalah pada akhirnya, ini menambahkan ya, pada akhirnya semua kembali ke diri pemuda itu sendiri, bagaimana dia bisa ikut kontribusi dalam rangka mensukseskan pemilu di 2004 dan ikut partisipasi dalam menentukan pilihannya untuk kemajuan bangsa dan negara, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kaitan apa? Yang satu lagi yang si Teteh tadi, yang website apa? Website Pemkab informatif. Enggak, yang KPU ya terkait dengan hoak, berita menangkis hal-hal tentang hoak itu, insya Allah kita juga sudah akan kerjasama dengan Bawaslu. Itu hal-hal kaitan dengan hoak pasti akan diantisipasi oleh Media Center KPU Kabupaten Bekasi. Nanti tinggal dilihat saja di situ nanti. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk KPUD Kabupaten Bekasi. Mumpung ada Bang Hoirudin, Bawaslu Kabupaten Bekasi, boleh menambahkan Abang? Saya samperin deh. Izin Pak PJ, Bang Karang Taruna. Yang pertama, bicara masalah pemuda, tahun 2019 nol laporan ke Bawaslu. Artinya apa? Bahwa di sini terkait masalah pemuda masih bicara masalah kesadaran hukum, kesadaran pemilu itu masih minim. Kira-kira itu. Ini saya ceritain. Pemilu 2019 kita menerima laporan itu hampir kurang lebih 30 laporan, tapi semuanya dari partai politik yang hanya gara-gara kepentingan. Tapi bicara masalah laporan dari masyarakat yang notabene-nya tidak ada kepentingan misalnya, ini sangat minim sekali, bahkan tidak ada. Kira-kira itu. Nah, kenapa kemudian saya sangat senang sekali ya dengan diundangnya acara di sini, karena fokusnya kepada pemuda, mumpung masih ulang tahun Sumpah Pemuda ini, agar kita tentunya sadar bahwa kita adalah pemuda, kita sadar bahwa kita adalah generasi, baik berbicara masalah politik maupun bicara masalah hal-hal yang lain. Kalau hari ini kita sebagai pemuda aja udah apatis, udah nggak mau tahu tentang politik, bagaimana kemudian bangsa dan negara kita? Itu yang pertama. Kemudian di tahun 2019 kita bicara masalah isu hoax. Isu hoax. Di tahun 2019 itu ada kita nanganin kasus itu pidana umum ya. Hanya gara-gara dia share ke WA grup itu akhirnya ada laporan, kemudian ditindaklanjuti oleh polisian. Dan lumayan. Itu hampir kurang lebih 60 hari dia harus diinterogasi sama polisi, dilakukan penyelidikan. Nah, ini artinya apa? Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini adalah tahun politik. Ketika hari ini kita tidak bijak dalam bermedsos, tidak bijak dalam menerima informasi, maka kemudian jangan pernah menyalahkan orang lain, salahkan tangan kita. Kira-kira itu. Nah, karena kita tahun 2019 pernah menangani masalah kasus hoax yang itu di kepolisian. Bagaimana di Bawaslu? Bawaslu, kalau bicara masalah hoax itu kaitannya dengan media, ini kita kerjasama dengan tim cyber di kepolisian. Karena bicara hoax itu adalah pidana umum, maka bukan pidana pemilu, maka kemudian itu kita larikan kepada kepolisian. Kemudian bicara masalah money politik, kita sudah sama-sama tahu, kita sudah sama-sama paham bagaimana budaya dan karakteristik Kabupaten Bekasi. Kalau seandainya ibarat kata hari ini kita memandang money politik itu adalah bagian dari budaya, maka yang tadi Pak PJ sampaikan, begitu kan? Ya hari ini kita harus anti terhadap money politik.
biar bagaimanapun ke depan kita memilih seorang pemimpin, kira-kira itu. Nah, saya berharap dengan adanya kegiatan seperti ini menimbulkan kesadaran kita sebagai generasi muda dalam hal berpolitik, karena biar bagaimanapun pemimpin itu tergantung kita yang memilih. Mungkin itu aja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bawaslu Kabupaten Bekasi. Saya boleh nambah ya? Boleh Bapak, silahkan. Tadi gimana menarik anak muda, nih pertanyaan dari Sekretaris KNPI nih, Betul. Bang Tri Gunawan, supaya mau memilih. Saya kira tugas itu oke, memang itu ada Pemda yang lakukan untuk ngajak, KPU juga, Bawaslu mengajak anak muda memilih itu. Tapi saya kira anak-anak muda sini, apalagi yang punya organisasi dan komunitas, ini bisa juga ya terlibat berpartisipasi untuk mengajak sesama rekan. Jadi KNPI bikin acara seperti ini atau bikin konten-konten melalui media sosial yang bahasanya sesuai dengan anak muda. Paguyuban Abang Po gitu, bikin juga konten-konten, bikin acara kayak gini. Apalagi di sini banyak ya Karang Taruna dan sebagainya. Saya kira kalau setiap kita membuat konten seperti itu dengan bahasa yang sesuai dengan usianya, dengan temannya, dengan komunitasnya, itu mungkin lebih efektif. Ya, di samping tentu KPU juga punya kegiatan-kegiatan untuk itu. Jadi saya ngajak, ayo bareng-bareng kita gitu. Kalau butuh fasilitas untuk tempatnya, untuk apa, boleh ke Pemda gitu ya. Nah, mau di mana? Mau tadi di Creative Hub, di pariwisata, di sini juga boleh saya fasilitasi. Ini buktinya media center juga bisa pakai ini ya. Ya. Atau di kantor Pemda, atau di kantor kecamatan. Ya, Pak Camat ya, ini ada Camat Karang Selatan. Boleh kan dipakai kan Camat untuk anak-anak muda? Boleh gitu. Ya, boleh. Dan bukan hanya Camat, karena ini yang punya wilayah. Betul, semua Camat wilayah. akan saya instruksikan. Jadi kalau Anda mau bikin kegiatan di tingkat kecamatan, pakai aja aula kecamatan ya. Untuk kumpul-kumpul ngopi-ngopi kayak gini. Kalau perlu Camat yang nyiapin kopinya ya. Setuju ya? Nah, terus yang kedua, cegah hoax di kala pemilu pasti akan meningkat nih. Biasanya pemilu-pemilu lalu gitu ya, banyak berita-berita ya gitu, kayak bener kayak enggak. Pertama, tadi KPU sudah membuka hotline ataupun apa namanya media center. Nanti catat nomor kontaknya supaya untuk mengkonfirmasi. Bawaslu juga saya kira sama. Dan yang gampang karena kita lagi media minded, di Jawa Barat ini ada namanya Jabar Saber Hoax. Itu IG-nya follow aja di sana. Setiap hari Senin dia akan mengumumkan 5 berita yang berkategori hoax ataupun bohong atau penipuan gitu ya, atau manipulasi data. Nah, jadi bisa dicek di situ gitu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat Kabupaten Bekasi juga akan bekerja. Kalau Jabar Saber Hoax, informasi-informasi tingkat Jabar dan nasional. Nah, kita bikin yang tingkat lokalnya nanti, sehingga setiap minggu teman-teman bisa mengklarifikasi ini berita ini benar apa enggak gitu. Betul. Ya. Nah, itu saya kira bisa, mudah-mudahan kita terbebas dari hoax. Amin. Terima kasih untuk seluruh penanya pada hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, terutama pada narasumber kita pada hari ini. Tentunya closing statement dari saya selaku moderator, pemuda harus menggerakkan kegiatan-kegiatan aktif dalam berpartisipasi untuk pemilihan umum di tahun 2024. Berkontribusi secara nyata, tentunya berani memilih dan berani memilah, itu hal yang paling penting dilakukan untuk pemuda saat ini, terkhusus di Kabupaten Bekasi. Hal konkret-konkret nyata lainnya mungkin bisa bekerja sama dengan stakeholder yang mumpuni, ada KPU Kabupaten Bekasi dan Bawaslu Kabupaten Bekasi, tentunya dengan para government yang ada di Kabupaten Bekasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audien yang telah hadir pada hari ini dalam acara Berani Memilah dan Berani Memilih dalam rangka Sumpah Pemuda ke-95. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tutup pakai pantun ya. Boleh Bapak, silahkan. Naik taksi nggak boleh bawa duren. Cakep. Durennya dibelah sama Bang Haji Malih. Artinya anak muda Kabupaten Bekasi bakal tambah keren kalau berani memilah dan berani memilih. Ya.
penyerahan piagam oleh Media Center, disilahkan. Sesi foto bersama dulu deh, nanti baru ngadep ke sana, Pak. Ketua panitia naik. Ketua panitia. Bapak mohon maaf, izin ada penyerahan piagam daripada Media Center. Beri tepuk tangan yang meriah untuk PJ Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan atas materinya pada malam hari ini, tentunya sangat menarik sekali. Dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan sekali lagi untuk KPU Kabupaten Bekasi. Last but not least, Karang Taruna Kabupaten Bekasi. Terima kasih saya ucapkan yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh audiens para organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bekasi atas partisipasi aktifnya dalam pergerakan pemilu di tahun 2024. Semoga pemilu di tahun 2024 menjadi ajang kreativitas untuk para pemuda lebih kreatif dan inovatif lagi dalam era disrupsi dan mencapai bonus demografi di tahun 2045 Indonesia Mas. Pergi ke pasar bareng Ponari. Pulangnya jangan lupa mampir membeli buah. Saya Tanip mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.